Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, warga Jemaat GBB Fatah Gutum Payung. Jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan di pagi hari ini, di akhir pekan. Biarlah di akhir pekan ini kita merenungkan, merefleksikan kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah ketika besok hari kita datang dalam persekutuan ibadah minggu, hidup yang memuliakan Tuhan itu kiranya mensukacitakan hidup kita, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hebat, dan Tuhan selalu memberkati, menuntun dan menyertai kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudara. Kembali lagi kita datang di hadirat Tuhan lewat sapaan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita menjalani kehidupan di hari ini, atau firman Tuhan yang kita dengar saat ini, firman Tuhan yang disampaikan di akhir pekan dalam perjalanan kehidupan selama hampir sepekan ini. Mendahulunya saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, bersyukur karena penyertaan-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan selama hampir sepekan lamanya. Terima kasih untuk kehidupan yang diberkati, dan untuk mensyukuri semua itu, kami datang dalam sebuah nada syukur lewat firman yang akan kami baca dan dengar saat ini. Terangi hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga firman ini boleh menuntun kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan bagi kita semua saat ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal pada pasal yang ke-27, ayat 23 hingga 24. Namun, saya akan menekankan pada ayat yang ke-24 demikian. Karena harta benda tidaklah abadi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, seorang miliuner pengusaha terkaya di dunia, salah seorang yang terkaya di dunia, Warren Buffett, ketika dia diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi yang bernama TV CNBC, ketika dia ditanyai bahwa apa sih arti kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup Anda dengan harta yang begitu banyak. Apa arti kebahagiaan dalam hidup Anda dengan harta yang berkelimpahan? Warren Buffett hanya berkata demikian, Bapak Ibu. Sumber kebahagiaan saya bukan dari memiliki banyaknya uang atau harta yang melimpah. Memiliki uang bukan merupakan akar kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan ini. Memiliki harta yang banyak juga bukan merupakan sebuah ukuran kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan ini. Sebab kebahagiaan menurut Warren Buffett, kebahagiaan adalah ketika menikmati apa yang saya miliki bersama dengan orang-orang yang saya kasihi di tengah-tengah kehidupan ini. Lebih lanjut saudara-saudara, Buffett mengatakan bahwa saya tidak bisa membeli waktu, saya tidak bisa membeli cinta, tetapi saya bisa melakukan hal lain dengan uang. Jika saya bisa bangun setiap hari, jika saya bisa bangun setiap pagi, itu bukan karena kekuatan hebat saya, tapi karena anugerah Tuhan. Jadi yang mau dikatakan oleh Buffett saudara-saudara adalah memiliki harta benda, uang yang banyak, tidak membuat seorang otomatis akan bahagia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang tadi dikasih, Amsal pada pasal yang ke-27 ini, pada ayat yang ke-24 mengatakan, karena harta benda tidaklah abadi. Tuhan mau mengatakan kepada kita saudara-saudara lewat firman ini bahwa Tuhan tidak pernah melarang kita. Tuhan tidak pernah melarang siapapun. Tuhan tidak pernah melarang manusia, orang percaya, untuk memiliki harta benda di dalam hidupnya. Namun untuk memperoleh semua itu, apakah semua itu diperoleh dengan hal yang wajar ataukah hal yang tidak wajar? Atau jangan-jangan karena kita ingin memiliki harta yang banyak, kita ingin dilihat oleh orang lain bahwa kita punya harta yang banyak, lalu kita melakukan korupsi. Kita membohongi sana-sini untuk demi agar orang melihat dan menilai kita bahwa kita ini orang yang berada karena hartanya
berkelimpahan. Ketika hal yang tidak baik itu dilihat, maka Tuhan mau mengatakan kepada kita, saudara-saudara, bahwa hati-hati dengan apa yang ada di dalam hidup ini. Semua, ingat, Tuhan tidak larang, tapi cara memperoleh semua itu yang Tuhan ingin. Apakah kita peroleh dengan cara yang baik atau tidak baik? Tuhan rindu Bapak Ibu agar kita juga memperoleh, agar kita juga bisa hidup benar di dalam kehidupan ini. Kita memperoleh harta benda dengan cara-cara yang baik untuk menikmatinya dalam kehidupan kita. Dan itulah yang Tuhan karuniakan, inginkan terjadi dalam kehidupan kita melalui hikmat yang Dia berikan kepada kita sebagai makhluk ciptaannya yang paling mulia. Kita diberi kemampuan, kita diberi hikmat untuk bisa melihat semua yang ada di tengah-tengah kehidupan ini. Semua yang kita terima itu adalah berkat Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kita. Karena saudara-saudara yang Tuhan kasih, harta benda tidaklah abadi. Ingat, harta benda tidaklah abadi. Semua yang kita terima dalam hidup ini, termasuk harta benda, diri kita, apapun yang kita miliki, semua adalah pemberian Tuhan. Semua adalah berkat Tuhan. Dan Tuhan berikan itu, kita harus gunakan, manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Karena itu, mari bersyukur atas setiap kebaikan, atas setiap berkat. Dan mari memuji memuliakan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup ini, ketika Tuhan masih memberkati hidup kita dengan setiap kelimpahan yang ada, terlebih nafas kehidupan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita berdoa. Engkau memenuhi segala kebutuhan kami dengan kelimpahan-kelimpahan yang ada. Dan itulah berkat yang Kau berikan bagi kami, terlebih nafas hidup. Melalui nafas itu, Engkau memampukan kami berkarya, beraktivitas, bahkan juga mencari nafkah, memenuhi segala yang kami butuhkan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Ajarlah kami untuk selalu taat dan setia, tunduk pada Tuhan, dan mau melihat kepada Tuhan sehingga ketika kami berkarya, beraktivitas, kami menjalaninya dalam sikap akan takut Engkau Tuhan, dan senantiasa bersyukur. Karena hanya dengan demikiannya Tuhan Yesus, kami bukan saja menikmati hidup ini, tetapi kami juga belajar mensyukuri dengan setiap kehidupan dalam kelimpahan yang Kau berikan bagi kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.